Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang gambar bangunan gedung, khususnya bagian mechanical, electrical, plumbing. Kemudian nanti sedikit saya juga membahas tentang detail-detail gambar arsitektur. Jadi nanti mungkin masuk ke denah pola lantai, denah dan potongan kusen pintu, kusen jendela gitu ya. Kemudian nanti kita juga coba buka di detail-detail tentang plafon atau denah plafon. Saya masuk terlebih dahulu ke ini. Terlihat nggak? Yang di sini terlihat gambarnya? Jelas ya? Oke. Jadi kalau saya bicara tentang drainase, plumbing, ini kan mechanical, balik dulu, mechanical, electrical, plumbing ya. Mechanical, electrical, plumbing. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah plumbingnya. Plumbing itu adalah jaringan pipa gitu ya. Kalau di gedung banyak nanti jaringan pipa itu bisa untuk saluran air bersih ya. Anda mau mandi gitu ya, mau wudhu, kemudian apalah butuh air bersih gitu kan dari saluran air bersih. Nah nanti saluran air bersih itu kalau di gedung, apalagi gedung-gedung khusus, yang terbagi dua lagi. Ada saluran air bersih yang airnya dingin, ada yang airnya panas. Ya tentu akan beda itu nanti biasanya dibedakan di materialnya ya. Karena kalau kita gunakan air panas di jaringan pipa untuk air dingin, misalnya pipa plastik, bisa rusak gitu ya, atau tidak kuat lama. Jadi memang kalau saluran air panas biasanya yang di gedung-gedung, kalau hotel, apartemen yang dia posisinya ada air panas, pipanya khusus gitu ya. Ya di rumah-rumah juga sekarang udah banyak ya, di Bandung mungkin menganggap Anda dingin, bikin heater dari atas gitu ya, ada toran, ada heaternya, kemudian dari heater itu dialirkan ke kamar mandi. Nah itu biasanya pipanya khusus juga untuk air panas. Nah itu yang pertama ya, jadi di pipa air bersih gedung paling nggak ada air dingin, air panas. Itu yang Anda harus perhatikan. Jadi kalau yang akan dibahas di sini secara umum air bersih aja, satu jenis aja. Hanya memang nanti ketika Anda akan menggambar, misalnya dibutuhkan air panas, biasanya perbedaannya di material gitu ya. Jadi kalau untuk air dingin mungkin bisa pakai pipa-pipa PVC plastik yang biasa gitu. Tapi kalau untuk air panas beda gitu materialnya, gunakan yang tahan terhadap panas, apalagi panasnya bisa sampai mendekati di atas 60, 70 gitu yang sangat panas ya. Itu air bersih. Kemudian selain air bersih juga ada air kotor atau air buangan ya bahasanya. Kalau orang biasanya simpelnya bilang ada black water, ada grey water. Kalau black water itu biasanya buangan-buangan dari kloset Anda gitu ya. Anda dari kloset itu black water. Dari urinoir gitu ya, tempat Anda di WC laki-laki ada urinoir, itu juga bisa disebut black water ya, buangan, air buangan. Tapi ada juga disebut air bekas. Air bekas itu kadang kita sebutnya grey water. Grey water itu contohnya kayak yang di floor drain. Misalnya di kamar mandi kan selain kloset ada di ujung itu ada lubang buangan air, itu kita sebut floor drain. Ya, floor drain itu namanya air bekas. Jadi bukan black water tapi dia grey water istilahnya gitu ya. Jadi ya kan kalau dari kloset bahkan ada yang padatnya, jadi khusus itu nanti salurannya ke IPAL, ke instalasi pengolahan air limbah, atau kalau bahasa Inggrisnya itu STP, sewage treatment plant. Jadi khusus untuk, karena di air limbah itu sebetulnya kalau Anda baca nanti peraturannya, kan air limbah itu tidak boleh dari kloset Anda langsung buang ke saluran umum gitu, saluran publik itu belum boleh. Jadi harus ada pengolahannya. Memang kalau Anda perhatikan kayak rumah-rumah di tengah kota ya, dia di sebelahnya sungai, langsung dia tuh nggak pakai ada instalasi pengolahan air limbah. Jadi dari kloset dia pasang pipa, langsung dia buang ke sungai. Itu kan sebenarnya pencemaran ya, harusnya sih tidak boleh. Cuman ya kita mungkin masih mengarah ke sana, belum terlalu paham gitu masyarakat. Tapi Anda yang kuliahnya di sipil, yang orang lingkungan ya harusnya mengerti gitu ya. Kalau namanya dari buangan, paling nggak kalau di rumah Anda beli septic tank dulu gitu ya, ada pengolahannya,
Sekarang kan banyak ada yang bio juga ya. Jadi dari kloset itu Anda tampung dulu di septic tank atau di bioseptic tank Anda sehingga endapannya itu bisa diurai, ada bakteri dan lain sebagainya. Nanti setelah terurai sudah ada baku mutunya, ada penyaringnya, baru air yang dianggap sudah memenuhi syarat itu bisa dibuang, diteruskan ke saluran publik gitu. Ya jadi itu, jadi saluran air, apalagi gedung-gedung bertingkat itu aturannya nanti banyak gitu ya. Anda merancang bangunan 5 lantai, dari kloset Anda salurkan aja langsung ke apa namanya, ke saluran pembuangan jalan depan gitu atau ke sungai, itu bisa kena hukum gitu ya Anda karena tidak mengindahkan syarat-syarat baku mutu untuk air. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama ya, di bangunan gedung selain air bersih ada air kotor. Air kotor terbagi dua. Air kotor itu bisa dari floor drain tadi, bisa juga sebenarnya dari wastafel, cuci tangan dan lain sebagainya gitu ya. Terus bisa juga dari pantry. Nah, biasanya memang kalau bangunan khusus restoran nih, bangunan khusus restoran kan air bekasnya banyak, air cucian makanan berlemak dan lain sebagainya, itu beberapa lokasi khusus harus ada penangkap lemaknya, kayak namanya tuh grease trap itu. Jadi jangan air-air yang mengandung lemak Anda buang, itu kan nanti kebayang ya di saluran publiknya, kemudian di sungainya, gimana pencemarannya itu biasanya. Di baku mutu lingkungan mungkin nanti kalau Anda nggak tahu ya, kalau D3, kalau D4 setahu saya ada mata kuliah nanti tata bangunan dan lingkungan gedung, kemudian ada pengetahuan lingkungan, itu harusnya disampaikan gitu. Tapi sekarang saya beri gambarannya lah. Jadi kita menggambar itu, oh ternyata saluran air bersih ada di gedung, ada air kotornya, ternyata air kotor juga terbagi. Ada air kotor dari kloset yang black water, dari urinoir, atau ada juga air bekas. Air bekas itu bisa dari wastafel, dari cucian memasak ya, pantry gitu ya, di dapur, atau bisa dari floor drain di kamar mandi ya, bekas mandi kan itu sebetulnya harusnya bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Ya, itu air bersih, air kotor, ada air hujan. Jadi kalau Anda perhatikan, sebetulnya air hujan itu juga ada sistem perpipaannya, dari mulai atap gitu ya, dari penutup atap, dari genteng ke atas dia alirkan airnya, kemudian ditangkap dengan talang, dari talang kemudian dialirkan juga ke pipa. Nah itu bisa dibuang atau bisa sebetulnya kalau sekarang, kalau sistem-sistem green building, bangunan-bangunan hijau, itu dia dimanfaatkan air hujan itu. Banyak mungkin kalau Anda perhatikan, Anda baca TA kakak tingkat Anda yang membahas penggunaan air hujan itu dimanfaatkan kembali untuk digunakan. Bisa untuk misalnya ya, kalau di situ ada banyak tanaman, banyak cucian untuk mobil, untuk cuci motor, itu kan bisa dimanfaatkan air dari hujan itu ya. Bisa dimanfaatkan untuk nyiram tanaman, bisa dimanfaatkan untuk cuci mobil, cuci motor misalnya, atau bahkan dimanfaatkan juga untuk menggelontor. Ya di kloset kan, di klosetnya untuk air buangan menggelontorkan Anda di kloset itu kan bisa pakai air bekas, air hujan gitu. Sebenarnya bisa juga dimanfaatkan dengan mekanisme atau perancangan yang baik gitu. Mungkin nanti di kuliah-kuliah sumber daya air Anda akan dapatkan juga gitu ya. Itu pemanfaatan air hujan. Bahkan di sebagian besar daerah nih, saya dulu pernah ada proyek di Kalimantan Barat, dia posisinya di pinggir laut tuh, daerah Kabupaten Mempawah, di mana air tanahnya tuh payau gitu, asin dan nggak bagus lah, licin dan lain sebagainya. Masyarakat daerah situ gunakan tada hujan gitu ya. Mungkin nggak tahu ada nggak di sini yang pernah memanfaatkan dari air hujan itu, dari atap dibuat salurannya, kemudian ditampung di toren, beli toren khusus yang besar. Jadi air hujan itu ditampung untuk dimanfaatkan, bahkan untuk mandi kalau saya waktu itu. Tapi dengan catatan diendapkan dulu ya kotoran-kotorannya kan, setelah lama dia menurun kalau ada pasir dan lain sebagainya. Nah air yang sudah diamkan itu kan endapannya udah turun, udah bisa kita gunakan lagi. Bahkan seperti air bersih, jauh lebih enak daripada air tanah yang asin, yang licin gitu, yang menguning, yang agak bau gitu. Jadi beberapa daerah ada kok banyak menggunakan air dari hujan, air tada hujan itu gitu ya. Mungkin kalau di daerah Jawa jarang ya, kita airnya berlimpah gitu, jadi jarang memanfaatkan. Coba kalau Anda pergi ke daerah-daerah yang air tanahnya nggak bagus, kemudian bahkan airnya jarang, itu air hujan itu dimanfaatkan gitu ya. Nah itu ada, jadi air bersih, air kotor, ada juga saluran air hujan gitu ya. Kemudian ada juga nanti firefighting itu untuk pemadam kebakaran.
Jadi kalau di gedung-gedung khusus yang harus mengikuti aturan bahwasannya di gedung itu harus menyiapkan instalasi pemadam kebakaran, sprinkler itu gitu ya. Itu juga dipikirkan sistem perpipaannya bagaimana, sumber airnya dari mana, gimana dia memompa air ke atas. Kemudian dia kan pakai sensor biasanya kalau ada kebakaran, dia ada sensornya, kemudian dia menyiram itu ada sistemnya. Itu airnya tersendiri dibedakan dengan sumber dari air bersih gitu ya. Oke, jadi kalau plumbingnya nih kita belum bicara kalau mekanikal elektrikal bisa biasanya kan larinya ke titik-titik lampu ya, di mana naruh lampu di gedung, kemudian saklarnya di mana, sumber energinya dari mana ngambilnya gitu ya. Kemudian kalau elektrikal, kalau mekanikal mungkin lift sama eskalator itu bisa masuk ke mekanikal gitu ya. Kalau elektrikal tadi lampu, sensor dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di sini yang saya bahas sebetulnya baru sistem plumbing gedungnya aja. Ya. Tuh. Oke, air hujan. Jadi ada 4 ya paling enggak. Ada air bersih, ada air kotor, ada air hujan, nanti ada sistem plumbing untuk pemadam kebakaran. Nah, yang akan kita bahas sebetulnya nanti yang akan Anda gambar juga paling dua yang paling atas ini, air bersih, air kotor. Kalau sempat air hujan oke gitu ya. Tapi kayaknya kalau firefighting ini satu sistem yang khusus lagi, jadi kalau mau digambar bagus gitu ya, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita akan bahas air bersih, air kotor, kemudian air hujan tadi, kemudian pemadam kebakaran. Oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Oke, bentar saya matikan dulu. Oke, ini terlihat nggak dari sini? Terlihat. Kita bahas satu-satu deh. Oke. Ini yang saya perlihatkan gambarnya adalah denah dari saluran air bersih kita, gitu ya. Jadi kan Anda tadi udah tahu ya, air bersih datangnya dari mana, apa namanya, untuk apa gitu ya, masuknya kan pasti dari keran gitu ya, untuk di kloset, untuk
di wastafel misalnya untuk di sink di dapur gitu, itu kan butuh air bersih. Nah, kalau secara umum memang air bersih itu nanti datangnya bisa dari, kalau di sini aja ya, kita di Bandung biasanya saluran air bersih kalau di rumah saya bisa dari PDAM atau bisa kita lakukan pengeboran sendiri. Nah, jadi ada waktu-waktunya nih. Kalau saya daerah Cianjuang misalnya PDAM itu ada waktunya. Jadi jam sekian, pagi itu jam sekian sampai jam sekian, sore jam sekian sampai jam sekian gitu kan, jadi terbatas ya air. Kemudian kalau kita ngebor tanah sendiri itu pasti lebih fleksibel ya, apalagi di mana saluran kondisi air tanahnya baik bagus, kemudian kuantitasnya juga ada dan banyak, itu emang lebih enak kayak dari air tanah gitu. Tapi kalau di kota-kota besar gitu, Anda membangun gedung bertingkat di tengah kota di Jakarta, itu penggunaan air itu sudah sangat dibatasi. Jadi sudah nggak boleh, tahu saya sekarang kalau Anda buat bangunan bertingkat tinggi nggak tahu ya di Bandung ya. Dulu waktu di Jakarta itu aturan pengambilan air tanah itu susah gitu ya. Bahkan udah nggak boleh karena apa? Anda bayangkan katanya di Jakarta itu karena pengambilan air tanah dan sebagainya, datarannya tuh turun sekian senti per tahun karena ada kontribusi dari pemanfaatan air tanah itu yang sangat banyak dan besar gitu. Jadi itu katanya berpengaruh. Makanya kalau di bangunan gedung biasanya sistem air atau sumber airnya itu dari mana? Biasanya dari PDAM gitu ya, air TERA. Biasanya kalau di Jakarta banyak badan usaha yang menyediakan air bersih gitu ya. Jadi itu jadi air bersihnya dari PDAM masuk dari saluran PDAM ke saluran gedung kita. Dari saluran gedung kita biasanya kita pakai meteran dulu agar kita tahu berapa sih penggunaan air ke gedung kita gitu ya. Nah, setelah dari sumber air itu biasanya kalau di gedung ada yang namanya GWT. Ya. GWT itu namanya ground water tank. Jadi kita mengamankan dulu sistem persediaan air di area gedung kita tuh, kita hitung misalnya ya, Anda gedungnya fungsinya apa, terus kurang lebih isi manusianya ada berapa orang yang mengisi. Dari situ Anda bisa kalkulasi gitu sesuai peraturan. Kalau saya nggak salah, kalau ada per satu orang misalnya bangunan perkantoran disediakan paling nggak air bersih yang harus ada tuh 100 liter per hari atau apa, nanti Anda mungkin di kuliah-kuliah selanjutnya ya yang tentang sumber daya air dibahas itu. Tapi paling tidak kita tahu kalau jumlah orang yang ada di gedung kita kurang lebih 1.000 orang, berapa Anda harus menyediakan air bersih? Kan nggak mungkin ya. Anda udah datang orang sih 1.000 airnya nggak ada, ya kan ketahuan nggak profesional ya. Walaupun Anda mungkin sering ya dari dulu sampai sekarang di sekolah bahkan di polban gitu ya, ke kamar mandi ternyata nggak ada airnya. Berarti pertanyaan adalah apakah memang perencanaan penyediaan airnya yang tidak dihitung, ataukah banyak sih sebetulnya permasalahannya. Bisa itu, bisa sumber airnya nggak ada, atau bisa sistem plumbingnya nggak bagus sehingga tekanannya tidak sampai ke atas gitu ya. Itu nanti hidrolika udah belajar belum? Kuliah hidrolika saluran tertutup, saluran terbuka, dia menghitung tekanan ketika air sumber dari sini dengan diameter berapa bisa mengalir dengan bagus gitu ya. Berapa diameter, harusnya nanti ada juga materi tentang itu. Tapi saya berikan pengantarnya aja gitu, kurang lebih sumber air dari PDAM, nanti kita masuk ke meteran kita sediakan water tank atau kita sediakan ground water tank tadi, semacam tangki penampungan air di bagian bawah. Jadi sesuai hitungan tadi kita misalnya ada berapa orang yang akan mengisi gedung kita, paling tidak sistem penyediaan air bersihnya berapa gitu yang harus kita sediakan. Kita tampung di ground water tank itu konstruksinya khusus ya. Nanti saya perlihatkan juga konstruksi untuk ground water tank. Nggak tahu ini nanti harus digambar atau enggak, tapi paling tidak yang penting sih paling nanti denah plumbingnya aja ya. Kalau sampai detail GWT-nya, detail roof tanknya yang ada di atap mungkin agak kesulitan. Kalau Anda bahkan gambar struktur kemarin kolom, balok, plat belum selesai gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat lah. Itu yang pertama ya. Jadi setelah air masuk dari PDAM tadi, kita ukur, kita hitung berapa sih kapasitasnya, yang masuk airnya berapa, kita taruh di bak penampungan kita di ground water tank. Nah, dari situ baru kita pompa biasanya. Kita pompa ke atas gitu ya. Kita taruh tangki lagi di atas. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menyalurkan air ke gedung kita. Kalau gedung kita misalnya ada 6 lantai ya udah nanti dari roof tank itu kita mengalirkan. Nah, biasanya dari roof tank gitu dari hasil hitungan saluran air tertutup terbuka, air tertutupnya, Anda bisa tahu
Ternyata kalau gedungnya dari lantai 6, air dari groundwater tank kita alirkan ke atas, kemudian ke roof tank, dari roof tank kalau dialirkan lagi ke kamar mandi di lantai 1 mungkin dengan tekanan gravitasi itu kuat. Tekanan air dari roof tank masuk ke lantai 1 itu kuat. Tapi beda lagi ceritanya kalau mengalirkan airnya hanya di lantai 6. Jadi itu harus ada pompa khusus lagi di situ gitu ya. Kenapa? Karena tekanan air dari roof tank itu tidak cukup kuat untuk mengalirkan keran yang ada di lantai 6, lantai 5. Jadi biasanya 3 lantai teratas tetap menggunakan pompa, tapi 3 lantai yang udah dari atas itu misalnya kita 6 lantai. 6, 5, 4 mungkin kita harus pakai pompa lagi. Tapi untuk 1, 2, 3 itu biasanya pakai gravitasi aja sudah dia bisa mengalirkan air ke bawah. Jadi istilahnya kita bisa menghemat pompa lah gitu ya. Tapi kalau lantai 6, lantai 5 itu saya rasa kekuatan tekanan air dari roof tank itu kalau nggak pakai pompa pendorong lagi misalnya itu nggak akan kuat keluar airnya gitu ya. Jadi itu yang Anda perlu pikirkan. Jadi skemanya itu biasanya seperti itu. Air dari sumber air PDAM atau dari air tanah Anda alirkan ke water tank Anda agar aman dulu, sumber penyediaan sistem penyediaan air di gedung itu aman, baru dari ground water tank Anda pompakan ya. Jadi nanti ada sistem plumbingnya nanti kita buat juga nanti dari ground water tank ke roof tank. Nah, dari roof tank baru akan dialirkan ke seluruh ruangan yang akan mengeluarkan air bersih. Itu untuk air bersih ya. Oke, itu yang kita bahas. Nah, ini yang saya gambarkan adalah contoh denah untuk air bersihnya saja. Nah, kalau ini memang diibaratkan denah di lantai tersebut gitu ya. Contoh ini dari bangunan 6 lantai itu saya hanya memperlihatkan gambar denah di lantai 4-nya saja. Nah, Anda perhatikan di sini ini ada sumbunya, sumbu 4, sumbu 5, sumbu C. Di sini ada ukurannya 8 meter, 8 meter. Nah, ini kan terlihat ya ada kloset. Kalau kloset kan udah tahu ya, ini kan kamar mandi ya. Jadi memang yang akan kita gambarkan adalah ya air ngalirnya di mana gitu, air kotornya dari mana sumbernya, itu yang harus kita gambarkan. Jadi nanti tetap Anda copy denah Anda keseluruhan, tapi Anda bold yang bagian ruangan-ruangan yang ada sistem distribusi air di situ, apakah dapur ataukah tempat wudhu atau ke kamar mandi atau wastafel dan lain sebagainya. Jadi itu yang Anda bold. Jadi Anda lebih tebalkan gambarnya. Misalnya ini Anda copy nih denah lantai keseluruhan, tapi yang Anda garis tebalkan adalah lokasi khusus yang area-area di mana ada distribusi air bersih air kotornya. Kalau gini kita bahas air bersih berarti di sini yang saya perlihatkan nih, lihat ada kloset ini untuk kamar mandi, ada lavatory ini wastafel gitu ya. Kemudian ada yang buat janitor ini buat bersih-bersih lapel misalnya situ ya, pembersih gedung. Kemudian di sini ada pantry, dapur kan ada sink ya. Ada sink buat bikin kopi atau nyuci piring dan lain sebagainya gitu ya di sini. Jadi ini aja yang saya gambarkan. Sama yang penting adalah ada shaft-nya. Shaft itu adalah jadi kalau Anda di bangunan tinggi ya, di gedung biasanya kita menyiapkan ruangan khusus, ruangan kecil untuk akses dari pipa-pipa air bersih air kotor Anda tadi dari tiap gedung. Jadi misalnya ini lantai 2 ini, aliran airnya kan kamar mandi sana ya. Pipa-pipanya yang nggak deket kamar mandi itu kita buat semacam bukaan gitu ya, bukaan di lantai 2 itu sampai dia ke lantai dasar. Sehingga apa? Naro-naro pipa air bersih, air kotor, air hujan, atau nanti apakah ada utilitas-utilitas lain bisa masuk ke shaft itu. Ruangan khusus untuk itu tadi penyimpanan nih kalau contoh di gedung ini kan gedungnya 6 lantai nih, ada shaft khusus ukurannya di sini kurang jelas ukurannya, tapi biasanya itu kalau untuk ukuran bangunan kecil dia sekitar ya 1 meter kali 75 cm rasanya juga udah cukup besar gitu ya. Ya intinya adalah Anda rancang itu kira-kira utilitas tadi kayak pipa-pipa air itu yang akan masuk berapa banyak gitu ya. Kalau semakin banyak ya, bayangkan kalau hotel apartemen, Anda tahu kan hotel apartemen, dia kan di setiap unit atau di setiap kamar ada kamar mandi. Itu shaft-nya akan banyak tuh kok. Jadi kalau ngomongin sistem penyediaan air bersih dan air kotor, kalau Anda yang Anda gambar adalah hotel dan apartemen, siapa yang gambar hotel dan apartemen di sini? Ada nggak? Nggak ada. Di Gemit siapa ya? Ada yang menggambar air bersih
untuk hotel atau apartemen nggak? Halo? Ah, itu jadi PR besar. Halo, siapa nih di sini dari 26 orang? Sania mana Sania? Sania gambar gedung apa? Rumah sakit. Kamar mandinya ada berapa? Nggak tahu. Ya, coba dihitung ya. Jadi kalau saluran air bersih, air kotor pasti akan lebih rumit bagi apartemen dan hotel. Kan Anda bayangkan ya, setiap kamar ada kamar mandinya loh. Jadi ada saluran air bersih, air kotornya. Berarti itu ya biasanya sih dia kalau gini ya, di hotel itu biasanya ditaruh denah itu kamar itu berdempetan. Jadi kamar mandi di sebelah sini menempel dengan kamar mandi yang di sebelahnya sehingga instalasi safnya bisa digabung untuk 2 kamar misalnya. Jadi itu untuk mengurangi. Tapi kalau yang mendesain tiap satu kamar ada saf khusus gitu itu kan PR ya, Anda tahu sendiri ya, biasanya sih kalau hotel apartemen dia per dempetan kamar itu. Jadi misalnya ini kamar kita ya di hotel, ini kamar mandi di posisi ini. Sebenarnya di samping sana tuh kamar mandi juga. Agar apa? Agar instalasinya bisa digabung gitu ya, air bersih, air kotornya lebih mudah. Jadi tiap 2 kamar. Nah, jadi kalau nanti ada yang menggambar apartemen atau hotel, berarti sistem plumbingnya saya minta harus bagus juga ya. Jadi air bersihnya gimana, air kotornya gimana. Karena nggak mungkin safnya itu digabungkan. Anda bayangkan dari satu lantai misalnya ada 100 kamar. Safnya digabungkan. Orang kan bingung, ini ada yang bocor mana nih gitu. Jadi kalau dibuat per 2 kamar kan enak ngeceknya ya. Misalnya ada yang bocor di mana tuh ngeceknya gampang. Tapi kalau Anda bayangkan nih, dari 100 kamar di lantai itu, air kotor itu Anda sambungkan ke satu pipa. Ya kan? Satu pipa ya, besarnya pipa itu seperti apa kan saya juga nggak tahu, ya nggak pernah tahu. Air bersihnya digabungkan. Nanti ada yang bocor di kamarnya kan nggak tahu ngeceknya mana yang bocor gitu. Jadi biasanya kalau dia apartemen, dia hotel gitu ya, itu dia kalau nggak single saf atau double saf itu jadi tiap 2 kamar ada 1 saf gitu. Saf itu apa yang tadi saya bilang ada lorong, ada bukaan dari lantai atas sampai ke lantai bawah untuk apa? Untuk kita mengalirkan air bersih, air kotor tuh dari situ, dari lubang itu gitu ya. Oke. Terus saya lanjut tadi apa yang saya buka ini ya. Nah, oke kita masuk sekarang ke detailnya nih. Air bersih. Kalau air bersih kan tadi udah saya bilang ya, masuknya dari mana? Kalau air bersih keluarnya di mana? Di kamar mandi, di wastafel, di sink. Berarti Anda identifikasi dulu nih di ruangan Anda, di fungsi bangunan Anda, di keterangan ruang Anda itu kamar mandinya ada apa aja. Jadi kalau sekarang belum dibuat wastafelnya, belum dibuat klosetnya, bikinlah kayak ambillah objek-objek, Anda bisa copy kan, kemudian bikin klosetnya, bikin wastafelnya. Kalau ada pantry, ada dapur, ada tempat cuci piringnya, berarti di situ harus keluar juga air bersihnya, ya. Ya, itu ya kalau air bersih ya. Keran, kalau ada tempat duduk, misalnya Anda buat tempat duduk, ya pasti di situ ada juga saluran pipanya. Itu ya. Nah, ini coba lihat nih. Air bersih cuma digambarkan dengan satu garis tebal saja. Jadi kalau Anda perhatikan nih, saya zoom ya. Nah, ini safnya tuh ini nih. Coba perhatikan. Safnya ini nih. Artinya ada bukaan yang disediakan khusus untuk menaruh pipa-pipa tadi. Ini safnya. Kemudian di saf itu didetailkan mana yang air bersih, ada yang kotor. Nah, ini kan ada tandanya nih sini nih. Anda baca nih. Water supply pipe to roof tank. Diameter 65. Cewek ini apa ya? Apa saya? Cewek itu cold water. Jadi air dingin. Air dingin PPR. PPR itu polypropylene random. Jadi ini materialnya ya. Nah, jadi Anda baca di gambar, oh ini pipa untuk supply air dingin ke roof tank. Artinya kalau ke roof tank, dia pipanya dari mana? Yang tadi saya jelaskan bagian pertama. Dari groundwater tank bawah ya, karena biasanya sistem penyediaan air itu, kalau saya di papan tulis, berarti Anda yang di sini nggak bisa lihat ya. Saya coba buat gambarnya dari sini dong.
Cuman saya nggak bawa juga pennya ya. Coba diperhatikan saja. Misalnya tadi ada air masuk dari sini ya, PDAM. Misalkan pump di sini ya. Pump. Oke. Pump itu dialirkan dulu ke groundwater tank Anda di sini gitu ya, masuk ke Anda buat tangki di penampungan bawah, ini GWT. Ground water tank. Tangki penyimpanan air di bawah gitu ya, di bawah. Nah, kemudian dari sini setelah Anda mengamankan air untuk gedung Anda, di sini dipompakan. Pompa ke atas, pump. Ke atas nih, ke lantai atas, dipompa. Pumping. Pump ke atas ya. Di atas, misalnya di sini ya, sampai sini. Ini ada tangkinya lagi nih di atas nih. Ini yang disebut roof tank tadi. Roof tank. RT ya, bukan Pak RT. Roof tank. Nah, dari sini baru dipompakan lagi yang saya cerita. Kalau untuk lantai 3, lantai 2, lantai 1 mungkin dia pakai gravitasi bisa dialirkan ke bawah langsung pakai pipa gitu ya. Tapi kalau lantai 4, 5, 6 dia mungkin ada pompa lagi. Ada lagi pompa khusus, pump lagi, pompa. Ini untuk lantai 5, lantai 6, lantai 4. Jadi ini yang saya jelaskan lagi tadi. Water supply to roof tank artinya pipa yang dari groundwater tank baru ke pipa atas sebelum disalurkan. Karena Anda bayangkan ya, kalau dari groundwater tank nggak dialirkan ke roof tank, jadi dari groundwater tank semua dipompa gitu kan berat ya. Tapi kalau Anda buat di atas, ada lantai-lantai khusus yang nggak harus pakai pompa lagi kan enak gitu ya. Jadi sistem kerja pompa dan listrik bisa lebih hemat. Itu maksudnya ya kita pakai gaya gravitasi dari atas gitu ya. Oke, jadi ini ada yang pipa Anda perhatikan nanti saya kirimkan filenya di WA. Ada pipa yang khusus dari GWT ke roof tank. Kemudian ada juga water supply pipe to lantai 3, lantai 4. Ya, jadi ada pipa yang khusus ke lantai 3, lantai 4. Mungkin ini yang nggak pakai pompa tadi. Jadi dari roof tank yang untuk ke lantai 3, lantai 4 ini pompa air bersihnya. Oke ya, jadi Anda bayangkan tuh, Anda bikin nanti skema bangunan Anda. Kalau Anda berapa lantai, 3 lantai, berarti kalau 3 lantai, ya tetap nggak apa-apa, harus ada ke roof tank juga ya. Jadi nanti bisa menghemat gitu ya. Mungkin kalau ke roof tank, lantai 3, lantai 2 tetap pakai pompa. Mungkin ke lantai 1 akan aman gitu ya, Anda nggak usah pompa lagi. Jadi sistem plumbingnya tuh beda arahnya. Oke. Kemudian, water supply pipe tuh lantai 3, lantai 4. Nah, pakai garis di dalam kurung kan ini, gravitation. Artinya apa? Dia nggak ada pompa dari roof tanknya. Artinya kalau tadi lantai 6 itu topnya di roof tank, roof tanknya di lantai 6, berarti lantai 6, lantai 5 saja, 2 lantai teratas yang pakai pompa lagi. Ternyata kalau untuk lantai 4, lantai 3, dia pakai gravitasi oke. Apalagi lantai 1, lantai 2 gitu. Jadi Anda beri keterangannya adalah jaringan air bersihnya, pipa jaringan air bersih dari roof tank ke lantai 3, lantai 4 dalam kurung gravitation gitu. Di sini diberi keterangan diameter berapa pipa Anda, apakah dia cold water atau hot water. Berarti kan kalau hot water HW gitu ya, kalau cewek cold water, kemudian PPR itu materialnya nanti. Nah sebetulnya diameter ini juga ada hitung-hitungannya di hidrolika gitu, tapi saya nggak tahu apakah kalau gedung ini dapat atau enggak. Harusnya sih dapat ya, saluran air tertutup. Jadi dihitung nanti, ada hitung-hitungan di hidrolika itu nanti untuk saluran tertutup itu. Anda mau dari debit itu kayak ada berapa jumlah airnya, ingin dialirkan agar airnya bisa mengalir dengan baik, berapa ukuran itu ada hitung-hitungannya juga. Kalau saya nggak salah nanti dibahas ya, saya lupa detailnya seperti apa. Tapi paling nggak di sini Anda tahu lah, oh kurang lebih ukurannya segini gitu ya, walaupun nanti hitungannya berapa gitu. Oke, jadi di sini hanya ada 2 nih keterangannya nih. Sebetulnya di gambar ini banyak, coba Anda lihat ini. Sebetulnya banyak pipa-pipa lainnya. Mungkin di sini yang belum saya jelaskan ya, pipa air kotor ya. Pipa air kotor kan harus besar ya. Kan kadang-kadang ada yang padat ya gitu ya, 4 inch. Biasanya 4 inch itu ya 10 cm, diameter 100 gitu ya. Kalau yang ini kan tadi diameter 60 ya, air bersih ya. Kenapa diameter 60 ya? Karena kalau air bersihnya tebal diameter pipanya terlalu besar ya harus
tekanan pompanya juga besar gitu ya. Jadi boros juga gitu. Tapi kan kalau air kotor karena dia dari atas dialirkan, jadi sebetulnya tidak terlalu berat kerjanya gitu ya. Jadi bayangkan kalau air bersih pakai diameter 4 in di gedung, wow itu berarti gedung itu banyak aja lah kamar mandinya, atau dia sistem penyediaan air bersihnya banyak aja. Ini yang saya lihatkan adalah gedung kuliah di ITB, gedung kuliah 6 lantai. Kalau gedung kuliah kan nggak tiap ruangan ada kamar mandi hanya di pojok, isi ada 4, ada 6 ini kan. Tapi bayangkan kalau hotel mungkin bisa jadi jumlah pipa apa namanya? Pipanya lebih besar daripada diameter 65 tadi, bisa tadi diameter 4 in gitu ya. Kenapa? Karena air di lantai itu yang harus dia sediakan airnya banyak. Ya. Oke, jadi kalau air bersih jadi cuma diperlihatkan 2 aja di sini nih. Ada pipa dari groundwater tank ke atas, ada pipa dari atas mengalirkan ke lantai itu. Itu di dalam shaftnya. Nah, ini ada keterangan nih di sini. Kemudian baru diarahkan ke pipa-pipanya ini. Pipa ini nanti semua bermuara ke sini semua. Ke pipa air bersihnya yang dari roof tank ya, bukan yang dari groundwater tank ke atas kan nggak ngalir ke lantai Anda. Jadi yang dari bawah itu ngalir ke atas, yang ngalir ke lantai Anda cuman yang dari roof tanknya saja tadi. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan? Banyak bertanya, Pak. Sebentar ya, yang di kelas ada yang bertanya sebentar. Ya. Nah, untuk shaft-nya ini, kalau memang Anda belum merencanakan shaft-nya, mau dibuat boleh. Tapi kalaupun tidak dibuat, bisa juga Anda memanfaatkan ruangan-ruangan tertentu yang tidak digunakan, misalnya atau gudang, taruh di ujung-ujungnya gitu ya. Kan kalau Anda perhatikan di ruangan-ruangan ada ujungnya harusnya kan bertemu sudut 90, tapi dia ada kotak gitu ya. Kadang-kadang itu ada orang menyimpan shaft-nya di ujung gitu, di ujung gedung. Jadi di ujung ruangan atau di gedung atau di ujung lorong gitu ya, silakan. Tapi kalau di gedung-gedung bertingkat, arsitek itu udah merencanakan dari awal shaft-nya tuh di posisi mana gitu ya. Tapi kalau di bangunan Anda belum ada shaft-nya, boleh Anda buat sekarang atau boleh Anda cari ruangan yang tidak, atau ruangannya gudang atau ruangannya di pojok dari koridor, itu Anda gunakan untuk shaft-nya gitu ya. Oke, siapa yang ingin bertanya di Gameit tadi? Pak, saya ingin bertanya, kan saya apartemen dan gedung, Pak. Oke, apartemen. Nggak bisa dengar ya pertanyaan dari temannya. Ya, kan susah, Pak. Bentar, agak sebentar. Saya perbesar dulu suaranya. Agak susah, Pak, untuk di tempat untuk roof tank-nya, Pak, untuk yang apartemen, Pak. Gimana, Pak? Kurang jelas suaranya, Teddy, bisa diulang? Untuk tempat penyimpanan roof tank-nya kan, Pak, untuk hotel dan apartemen kan susah, Pak. Harus banyak itu, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, terus Anda belum menyiapkan itu gitu? Ya, Pak. Ya, memang harus dibuat di lantai teratas itu, di rooftopnya itu Anda buatkan semacam plat duct-nya itu untuk menyimpan roof tank gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ya berarti ya tidak usah Anda gambarkan posisi roof tank-nya, tapi nanti denah dari ya harus ya. Atap Anda seperti apa modelnya? Kalau dirubah lagi nanti akan panjang lagi ya. Dibagi dua, ada Kenapa? Dibagi dua, ada atap biasa dan. Oke, sebentar ya, suara Anda nggak jelas, jadi saya pakai earphone. Yang di kelas jadi nggak bisa ngedengar gitu ya. Tapi nanti saya ulang aja. Ya, gimana Teddy? Kan di bagian atapnya bagi dua, ada yang dak sama yang atap biasa, Pak. Yang dak kan tadinya untuk itu, Pak, untuk jemuran seperti itu, Pak. Nah, berarti kalau Anda udah buat dak-nya, berarti bisa Anda gunakan area tersebut untuk roof tank-nya. Gitu aja. Baik, Pak. Walaupun memang ya secara struktur itu harus dihitung gitu ya. Kalau roof tank-nya sebesar apa ya berarti dak-nya itu ya struktur platnya itu harus disesuaikan.
Bahkan harus dihitung khusus gitu ya kalau ada perencana struktur. Tapi kalau kita sekarang menggambar langsung praktek gambar, ya Anda bedakanlah pelat yang untuk meletakkan tangki air tadi, roof tank di atap tadi dengan pelat yang ada di bawah gitu. Kenapa? Karena kan pelat yang di atas bebannya berat gitu ya. Jadi logikanya ke sana harus ada gitu ya. Gitu ya Teddy ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada. Oke, saya lanjut berarti. Ya, silakan selanjutnya. Bangunan gedungnya apa tadi? Rumah sakit ya? Nah, itu juga gimana ya caranya? Ya kalau Anda sempat dibuatkan dak sedikit gitu ya, dipotong gitu ya, atapnya itu dipotong untuk meletakkan roof tanknya tadi lebih baik gitu ya. Karena kalau bangunan-bangunan gedung ya sudah umum gitu ya, di atas umum walaupun yang nggak harus gitu ya. Tapi ya untuk kita dalam proses belajar bisa Anda potong aja gitu atapnya seperberapanya, misalnya seperempatnya untuk diletakkan dak gitu. Gitu ya. Ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Terlihat ini share screen saya yang di Gameit? Terlihat, Pak. Oke, jadi kita tadi sudah menjelaskan ada 2 saluran air bersih. Satu saluran air bersih yang dari GWT tadi, ground water tank ke atas ke roof tank. Ini diameter 65, cold water, air dingin, propellen tadi gitu ya. Kemudian ada air bersih, pipa air bersih dari roof tank tadi ke lantai 3 dan lantai 4 gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam shaft nih. Nah, dari shaft tadi, dari roof tank ke lantai 4 tadi, barulah Anda buat, karena pipa ini kalau dibuat di gambar hanya garis tebal saja gitu. Jadi nggak sulit ya. Jadi kalau garis tebal itu garis tebal yang tipenya menerus gitu ya, itu adalah air bersih. Kalau air kotor biasanya dibuat yang tipenya yang putus titik strip gitu nanti gitu ya. Tapi sama-sama tebal. Nah, ini Anda perhatikan nih, jalurnya ini air bersih terbagi ke sini, Anda pikirkan juga nih, semua air bersih masuknya kemana? Ya ke sistem keran Anda ya, bisa ke air bersih untuk belontor kloset, bisa air bersih ke wastafel gitu ya, Anda buat perpipaan air bersihnya. Kemudian bisa juga ke pantry ya, di dapur kan ada sink untuk cuci piring, untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Anda buat juga. Jadi prinsipnya dari setiap keran air yang terbuka yang menyalurkan air bersih itu Anda buat jaringan air bersihnya gitu ya. Oke, ini denahnya. Nah, kalau lihat dari potongannya seperti ini ya, detailnya gitu ya. Lihat ini wastafel, Anda lihat. Wastafel itu kan biasanya nempelnya ke dinding ya. Jadi jarang ada wastafel di tengah-tengah wastafel gitu ya. Jadi biasanya dia nempel di dinding. Nah, nanti sistem penyediaan air bersihnya biasanya ada di dalam dindingnya itu. Karena kan sebetulnya kalau dinding bukan elemen struktur ya. Beda dengan kolom, balok, plat itu elemen struktur. Kalau dinding ini kita lubangi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nanti untuk pipa-pipa air bersih gitu ya biar cantik nggak terlihat, biasanya ditanam di dalam dinding. Karena Anda lihat aja kalau kita pasang di luar kan nggak rapi gitu kayak pipa-pipa itu kan menyusul itu kan itu sebenarnya tidak direncanakan nih. Ada kabel kayak gini nih, coba lihat di gedung. Itu harusnya semua masuk ke ditanam di dinding, tidak terlihat. Nah, nanti di bawah plafon ini, makanya nanti saya akan sampaikan ya adik kita detail gambar arsitektur ya. Ada denah dan pola plafon itu bisa gitu ditanam. Atau bisa juga pipa ya, biasanya kalau pipa-pipa air bersih, air kotor bisa juga kita tanam di lantai. Jadi di bawah keramik itu masuk ke dalam situ bisa juga, tapi walaupun jarang gitu ya. Biasanya dia agar mudah kita untuk kontrol ya kalau ada kebocoran. Biasanya misalnya dari dinding ini, dinding kamar atau di dinding dapur ada sink, ada wastafel, dia ditanam di dinding, kemudian dia bolongi platnya sedikit, baru dia
ngalirnya itu di bawah plafon. Karena kan kalau di bawah plafon nih, Anda lihat ya, sebetulnya plafon ini ke balok atau ke plat di atasnya itu ada space. Space-nya itu sekitar bisa 40 cm, 30 cm ya, tergantung perencanaan. Fungsinya apa? Ya itu tadi, untuk peletakan pipa-pipa Anda, utilitas, bisa jadi kabel-kabel gitu ya, bisa tadi jaringan pemadam, saluran pemadam kebakaran, air bersih, air kotor gitu ya. Jadi kalau semua ditaruh di dalam plafon kan nggak kelihatan. Masa ya kita, ya walaupun ada gitu ya, kalau Anda ke kafe-kafe yang industrial gitu ya, kalau industrial itu kan dia nggak ada pakai plafon, malah diekspos atau diperlihatkan tuh pipa-pipa. Tapi walaupun instalasinya harus rapih ya, jadi enak dilihat gitu. Bayangkan kalau acak-acakan di atas itu kan jelek. Kalau Anda pipa di mana? Kalau di Bandung yang pipa apa namanya? Kafe-kafe industrial temanya. Ada yang tahu nggak? Kan anak Bandung, anak gaul Bandung nggak? Ambrogio tuh di daerah-daerah Saparua kan itu kafe-kafe yang industrial tuh. Itu kan dia nggak ada plafon tuh. Dia ekspos plafonnya, terlihat balok-baloknya tapi dipasang rapih semua instalasinya tuh. Cantik juga gitu ya. Itu ya tergantung tema dari arsiteknya aja. Ya, tapi kalau Anda lihat di sini nih, ini wastafel. Kalau lihat kan dari denah, pipa-pipa air bersih itu ditanam di dinding. Kemudian dia alirkan, dibolongi nih plat ini. Kemudian dia mengalirkannya itu ke arah saf dari bawah plat ini. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi pipa Anda itu sebetulnya tidak perlu mengikuti ruang belok-belok koridor. Karena apa? Di plafon kan itu terbuka satu lantai. Jadi tinggal Anda bolongi misalnya di titik mana, tapi asal jangan bolongi kolom dan balok aja gitu ya. Kalau plat mungkin masih bisa ya, dibolongi setebal mungkin 2 inch gitu ya, 50 atau 60 mili, 6 cm diameternya untuk air bersih gitu ya, masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau kolom yang cuman diameter penampang kolom 25 kali 25, Anda lubangi di tengah kan itu PR gitu ya, nggak jarang gitu. Balok dilubangi juga jarang gitu ya. Biasanya kalau plat ya mau gimana lagi gitu ya, karena harus ada saluran air ke bawah. Jadi Anda perhatikan nih, jadi dari wastafel ini saluran yang ditanam di dinding itu dilubangi platnya sedikit untuk mengalirkan air sampai dia arahnya kemana ini? Kalau dia air bersih ke arah saf, air kotor ke arah saf juga, nanti dia berseberangan aja biasanya. Walaupun beda pipa ya, jangan disatuin pipa air bersih sama air kotor kan. Ini kita baru bahas di air bersih yang di wastafel. Jadi saya minta Anda gambarkan juga lah satu tipikal ini nih. Wastafel ada saluran pipanya, ke bawah aja terpotong. Ini ada panah ini kemana larinya? Pasti ke arah saf gitu ya. Kemana nanti arahnya Anda lihatkan di denah. Di denah itu seperti ini nanti. Nah, ini kan sebetulnya bukan di dalam ruangan ya. Ini biasanya di plafonnya lantai. Jadi kalau ini lantai 4 nih, di atas plafonnya. Atau di bawah plafonnya bisa juga gitu ya. Tergantung Anda merencanakannya nanti bagaimana. Nah ini mengalir, ujung-ujungnya kan ke saf ini nih. Ya. Ada yang, nah sampai situ. Nah di sini sebetulnya harus Anda tambahkan diameter pipanya gitu ya. Kalau diameter pipa ke kerannya otomatis udah tinggal 15 mili atau diameter 3/4 misalnya gitu ya. Kalau di pipa-pipa air kan jarang ya, Anda di keran pipanya 4 in 10 cm ya ketika buka keran. Betul nggak? Pernah nggak? Buka keran pas pipanya itu 4 in. 4 in itu 10 cm kan jarang ya. Pipa udah di ujung itu pipa kecil 3/4. Kenapa? Itu nih tekanan. Kan kalau tekanan itu dari yang tadi pipa besar ya, ini logikanya ya. Tadinya di ujung pipa besar nih. Kalau dia makin besar di sini bisa nggak ngalir. Tapi kalau di sini pipa besar 4 in, makin ke tempat Anda akan membuka, makin kecil, bikin ukurannya paling kecil 3/4 di situ. Kan air kan mengalir dari apa? Fisika dulu. Ya pelajari lagi ya nanti ya. Tapi harusnya nanti di kuliah saluran tertutup diinformasikan. Makanya Anda lihat nih. Dari pipa diameter 65, ini kan tadi dijelaskan ya. Supply pipe-nya ini diameter 80 nih. Dari diameter 80, kemudian dia ngalir, ada gate valve ya. Ini ada semacam pengendalinya ya, tutup. Jadi kalau ada kebocoran, jadi dia fungsi-fungsi ada valve itu adalah ketika nanti bocor di satu segmen aja enak gitu bongkarnya. Tapi bayangkan kalau pipa itu menerus aja ya. Pas mau tikungan terus lagi, gimana cara
kalau ada yang bocor. Memperbaikinya berarti satu rangkaian pipa saluran itu. Tapi Anda perhatikan nih, di setiap yang ada yang lurus, nanti baru ada lagi gate valve-nya gitu ya, atau ada lagi sambungan-sambungan pipanya gitu. Jadi jangan pipa itu terus aja. Satu bocor di sini ya susah gitu ya. Kalau enak kan bocor di mana, dipotong, di situ disambung. Nah, perhatikan nih di sini. Tadi dari pipa besarnya 80 mengalir ini tinggal 32. 32 udah mengalir lagi, bercabang lagi, dari 32 itu mengecil. Diameternya 25 gitu ya. Di sini bercabang lagi dari diameter 25 20 gitu ya. Bercabang lagi 15. Itu prinsipnya ya. Jadi pipa itu dari awalnya yang besar, tadi pipa air bersih dari roof tanknya itu diameter 80 mili atau diameter 8 cm itu berapa tuh? 3 inch ya. Kalau 80 berarti kurang lebih 3 inch, pipanya 3 inch. Pas mau ke keran Anda tinggal pipa diameter 15. Meter 15 atau 3/4 kan? 3/4. Yang seginilah gitu ya. Jadi kalau dari teori gambarnya berarti tinggal hanya garis tebal, ada diameternya, ada sambungan-sambungan pipanya karena dia bercabang, diameter. Di awal ada gate valve-nya. Gate valve kan betul, GV. Mana dia nggak ada ya, tapi ya gate valve ini ya, cold water gate valve. Water flow direction-nya harus Anda perhatikan. Dari mana arahnya? Berarti arahnya dari pipa supply tadi yang dari roof tank ke arah keran gitu ya. Anda beri panah-panah nih. Jadi di garis tebalnya itu ada aliran panahnya. Artinya apa? Ini aliran airnya ke sana gitu. Ada water faucet, ada water closet ya. Keran ya, FC sama CL ya. Kalau Anda lihat jadi di sini ada FC, ada CL. CL itu berarti closet. Kalau nih ya, CL nih. CL ini closet, LF ini wastafel. Faucet mana? Faucet itu biasanya keran air misalnya untuk wudhu atau ada FC. Di sini mungkin nggak ada ya. Oke. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini denahnya. Kemudian saya juga minta, nah ini ada gambaran dalam bentuk isometriknya gitu ya, perspektif isometriknya. Ini closet. Ini pipa-pipa air bersihnya nih ngalir ke sini. Ada dua dia ya, ada yang untuk menggelontor, ada yang untuk, kan Anda ahli tiap hari ya, yang untuk membersihkan gitu ya. Kalau dia pakai yang closetnya sistem duduk ini kan biasanya ada dua keran airnya ya. Jadi ujung keluar dua, ada yang untuk menggelontor, ada yang untuk membersihkan itu. Ada juga urinoir. Kalau urinoir mungkin hanya satu di sini ya, keluar air bersihnya untuk menyiramnya saja gitu ya. Ada lagi lavatory, wastafel kan air bersih keluar juga dari sini satu ya. Keluar air bersihnya satu. Kemudian yang pantry, ini pantry nih, dapur, ada juga ya di sini sink karena buat cuci piring dan lain sebagainya, ada juga keran. Oke, saya rasa ini kalau untuk saluran air bersih. Ada pertanyaan nggak? Tadi wastafel, nah ini detail-detailnya mirip ya. Kalau tadi wastafel, ini sekarang kloset. Kalau kloset beda ya, selain air bersih, air kotor, ada juga pipa untuk pembuangan air kotornya. Ini kan pipa pembuangan air kotor kan lebih besar ya. Kenapa lebih besar ya? Anda tahu sendiri kan ya. Ada yang cair, ada yang padat gitu ya. Jadi kalau Anda pasang pipa di pembuangan air kloset cuma 3/4, ya nggak tahu saya bisa ngalir apa enggak gitu ya. Nah ini sistemnya silakan Anda buat ya, air bersih. Air bersih itu biasanya masuk dari dinding ke sini dilubangi. Kalau air kotor biasanya ini dilubangi plat dak bawahnya itu baru dialirkan di bawah plat nanti. Jadi di bawah plat antara plat dengan plafon di lantai sebawahnya itu ada area. Nah itu biasanya dimanfaatkan untuk menaruh utilitas diarahkan ke shaftnya tadi. Jadi kalau ketemu lubang shaft baru dia ngalir ke bawah. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini detail-detailnya silakan nanti Anda gambar juga. Ini ada dindingnya, ada pipa air bersih, ada stop valve-nya, ada pipa. Oh, ada ventilasi ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi perhatikan di sini ada yang saya ketinggalan menyampaikan. Jadi untuk saluran air bersih, air kotor itu biasanya disediakan juga ventilasi. Di sini tidak dijelaskan ya, harusnya ada ya. Nanti mungkin di air kotor nanti kita masuk ya. Ini air bersih ya. Sekarang kita masuk ke pipa air kotor.
Ini skema air bersih. Denah. Belum saya buka ya. Kalau air kotornya sebetulnya sama ya. Tapi bedanya mana tadi? Nah, ini ya. Coba perhatikan. Nah, ya, ternyata ventilasinya itu masuk ke air kotor ya. Jadi perhatikan di sini. Sebetulnya hampir sama gambar-gambarnya, hanya beda di notasi dan keterangannya. Nah, kalau tadi kan air bersih yang sebelah sini ya, shaftnya ya, dari yang kecil ini ya. Kalau Anda perhatikan nih, shaft yang tadi air bersih. Kalau air kotor kan tahu ya, Anda tadi lebih besar ukuran pipanya karena harus mengalirkan selain yang cair ada yang padat gitu ya. Nah, ini lihat ada yang sewage water pipe riser diameter 150 SW PVC. SW ini adalah sewage. Sewage itu yang dari kloset. Sewage ada yang WW adalah wastewater. Wastewater tadi air bekas. Air bekas itu tadi yang dari floor drain, yang dari wastafel, yang dari bak cuci piring itu namanya black apa tadi gray water, itu namanya air bekas. Tapi kalau dari kloset itu adalah sewage water, air kotor ya, itu air kotornya udah itu gitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini ada yang sewage water pipe diameter 150 PVC. Ada yang waste water pipe, ini yang gray water tadi PVC juga 150. Nah, ada yang namanya ventilation pipe. Jadi dibuat ventilasi khusus, adalah fungsinya apa? Agar ada udara di sana sehingga air itu tidak, kan kalau bayangkan Anda gini ya. Anda minum air pakai sedotan. Ketika sedotan itu Anda tutup atasnya, kan airnya kan apa namanya? Mampet kan, nggak turun kan. Ibarat Anda buka baru lepas lagi gitu. Makanya itu juga prinsip itu juga di setiap pipa saluran tertutup kita itu disediakan juga ventilasi yang terbuang sampai ke atap gitu. Jadi ada ventilasi pipanya itu. Jadi pipa ventilasi dibuat juga seperti pipa air bersih, fungsinya tergabung dia nanti ngalir ke lantai atap gitu, terbuang seperti buangan anginnya gitu ya. Fungsinya apa itu tadi? Mencegah adanya mampet dan lain sebagainya gitu. Jadi ada pipa ventilasi nih, baca nih. Ventilation pipe riser diameternya 80. VT ini ventilation, PVC ya materialnya PVC gitu. Arahnya hampir sama kayak tadi ya. Hanya bedanya Anda arahkan dari yang mana nih? Ada dari air bersih, air buangan. Berarti kalau air kotor ada dua. Yang dari floor drain, yang dari wastafel, yang dari pantry, itu namanya wastewater tadi. Anda alirkan ke shaft, ke pipa yang pembuangan yang khusus wastewater. Kemudian yang dari kloset, yang dari urinoir, Anda sambungkan ke khusus yang untuk air kotornya. Jadi kebagi dua tadi kan saya bilang, black water, gray water. Anda sambungkan ke sana, buangan ke shaftnya ke arah sana. Kalau ventilasi, ya gabungkan ke shaftnya shaft ventilasi. Kalau ventilasi itu arahnya ke atas. Kalau air kotor, nah air kotor gini ya skemanya ya. Kalau skema air kotor itu saya coba gambar di sini sedikit ya. Kan dari toilet ya, dari kloset ya. Katakan ini kloset. Aduh susah. Ada kloset gitu ya. Nah, ini kloset ya. Kita alirkan kan. Alirkan. Nih ke shaft nih misalnya ini shaft di bawah. Dari bawah kita buatlah di sini yang namanya IPAL tadi, atau bahasa kalau di rumahan septic tank, kalau di gedung namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah, atau bahasa Inggrisnya tadi STP. STP itu apa? Sewage Treatment Plan. Jadi ada mekanisme lah intinya di situ untuk mengendapkan dan lain sebagainya kotoran, atau bahkan ada penyaringan filter dan lain sebagainya sehingga
air tadi, air kotor yang dari kloset tadi nggak langsung Anda buang ke saluran publik, itu kan jadi pencemaran gitu ya. Jadi Anda saring, Anda olah sedemikian rupa sesuai aturan, baru yang Anda buang itu adalah air-air yang udah bisa sesuai aturan dibuang. Gitu ya. Oke. Ini dari kloset. Nah, dari floor drain, dari wastafel bisa juga. Misalnya ini tadi ya, LV lavatory tadi di sini Anda alirkan juga. Tapi beda ya, pakai shaft misalnya ke sini, ini shaftnya baru masuk juga ke STP, bisa juga nanti digabung di sini gitu ya. Masuk juga ke STP. Nah, biasanya yang dari kitchen tadi, kalau dari kitchen kan tadi misalnya dari sini kitchen nih, dari pantry tadi ya. Pantry biasanya kan kalau restoran banyak tuh yang berminyak. Jadi karena kita nyuci ya berminyak lah, ibarat cuci-cuciannya berlemak gitu ya. Biasanya ada bak kontrol khusus kalau restoran, namanya grease trap. Jadi ada bak kontrol khusus. Jadi dari jaringan kita dari pantry itu kita alirkan ke grease trapnya. Grease trap itu penangkap lemak-lemak itu biar tidak mampet ya. Anda bayangkanlah kalau di saluran rumah Anda aja bekas wastafel, bekas cuci piring itu kadang-kadang kotor bikin mampet gitu ya. Nah, kalau di gedung, apalagi fungsi gedungnya restoran, yang kerjaannya tiap hari nyuci yang berlemak, membersihkan ada yang namanya grease trap khusus penangkap lemak, sehingga airnya ini sebelum masuk ke IPAL ditangkap dulu di air grease trap ini, baru dari grease trap diarahkan ke bisa ke STP juga ujung-ujungnya gitu. Itu penjadian. Jadi STP septic tank atau sewage treatment plant atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi di kloset yang black water, dari wastafel yang grey water, ataupun dari pantry yang ada lemaknya ujung-ujungnya ke STP di lantai bawah gitu ya. Ini baru air bersih, air kotor. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau gambarnya ya seperti ini tadi hampir sama ya. Kalau tadi yang air bersih itu garis tebal, tipenya menerus. Tapi kalau yang air kotor garis tebal tapi strip-strip ini ya. Ini diibaratkan air kotor ya. Air kotor bisa dari wastafel, dari urinoir, dari kloset, atau dari pantry di sini nih. Semua mengalir ke pipa yang di shaft. Shaft ini nanti ujungnya kemana? Ke STP. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti Anda bisa mulai gambar untuk denah air bersih, air kotor. Kalau Anda ada 3 lantai, berarti paling nggak denah air bersih di lantai 1, 2, 3 ada 3 gambar. Denah air kotor di lantai 1, 2, 3 ada 3 gambar. Plus nanti saya minta ada detailnya juga. Kalau di Anda ada wastafel gimana dia skemanya. Kalau dari kloset bagaimana. Kalau dari urinoir bagaimana, semuanya sebenarnya sama aja sih. Dari dinding nanti dilubangi ke bawah platnya, baru nanti ngalirkan di bawah balok itu ke arah shaft. Nah, kalau bisa buat isometriknya seperti ini dari kamar mandi lebih bagus lagi. Udah buat isometriknya, arah-arahnya, shaftnya di bagian mana gitu ya. Ini ada panah-panah, nanti saya kirimkan juga yang bagian ini. Saya rasa untuk plumbing itu aja. Kalau air hujan saya rasa nanti kebanyakan air hujan sebetulnya sama ya. Dari atas ya, dari genteng itu Anda alirkan ke talang kan. Dari talang Anda skema air hujan. Nah, ini ya. Karena kalau saya kasih juga nanti takutnya kebanyakan yang kemarin aja belum gitu ya. Skema air hujan seperti apa? Ya sama. Air hujan tuh dari atas ditampung ya. Dari floor drainnya dan lain sebagainya ada lubang-lubang penangkap air, semua dialirkan. Nah, di gedung-gedung sekarang sih biasanya dia ada lubang khusus untuk penampung air hujan. Kenapa? Sebetulnya kan air hujan itu bersih ya, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kalau ada buat lubang khusus untuk penampungan air hujan, airnya itu nanti bisa dimanfaatkan lagi. Memang bukan buat minum ya mungkin, tapi kalau buat cuci mobil, buat nyiram taman gitu ya, kalau buat ngegelontor air di kloset sebenarnya bisa-bisa aja air hujan gitu ya. Jadi sistemnya sama aja seperti tadi, kalau Anda mau buat boleh lah gitu ya. Kalau ini udah selesai semua Pak kerjaannya, saya ada lagi nggak yang harus digambar? Boleh gitu ya. Kalau minta yang harus digambar, nanti gambar skema air hujan gitu ya. Dari mana? Awalnya pasti kan dari atas. Kalau air hujan dari atap, Anda bikin alirannya masuk ke talang ke pipa airnya, dari pipa air. Sayangnya kalau langsung bisa aja sih di beberapa bangunan dia nggak ada lubang penangkap air hujannya, lubang penampung, dia langsung buang ke saluran misalnya. Tapi ya sayang ya, kalau air hujan sebetulnya
bisa dimanfaatkan ya. Kalau sekarang kan lagi berkembang tuh yang green building. Green building tuh ya lebih hemat energi, lebih sustainable gitu environment-nya, berkelanjutan. Ide-ide seperti itu lagi in sekarang. Kalau penelitian orang kalau judulnya green building, oh ada gaya aja. Ya silakan kalau ada pertanyaan nggak? Itu yang saya minta plumbing untuk air bersih, air kotor ya. 2 aja lah dulu lah. Jadi ada 6 denah. Gampang aja kan tadi cuman denah awal Anda copy denahnya, kemudian Anda tambahkan tuh cuman air bersih garis menerus. Kalau agak air kotor, air putus-putus, beri keterangan diameternya, beri keterangan shaftnya, di mana alirkan aja. Tanda panahnya, tanda aliran airnya. Nah, silakan. Sama lah biar enak kan. Masa ya nanti shaftnya di lantai 1 di sini, nanti belok ke sana. Bingung ya. Biasanya dari lantai 1, 2, 3 tuh bolong aja dari sampai lantai berapapun. Jadi enak instalasi pipanya. Ya, jadi ada satu area yang Anda buat bukaan di situ. Bukaan itu untuk shaft tadi nggak perlu terlalu besar ya. Kalau gedung-gedung hanya kantor, hanya gedung sekolah sih ya paling 1 kali 0,75 itu shaftnya udah cukup untuk naro-naro pipa gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Setelah ini saya akan menjelaskan yang ini detail-detail arsitektur tadi. Denah pola lantai, denah ini pintu jendela ini sebenarnya yang penting ini nih. Anda kan di gedung Anda kan pasti ada bukaan ya. Bukaan itu baik bukaan pintu, bukaan jendela, bukaan ventilasi. Nah itu tuh harus dikasih tahu detailnya. Pintunya seperti apa? 1 daun pintu kah? 2 daun pintu kah? Terus kaca jendelanya apa? Jendela mati, jendela hidup, buka kiri, buka kanan, buka atas, buka bawah gitu ya. Atau dia material kusennya apa? Kusen kayu, kusen aluminium. Kemudian apakah ada bukaan ventilasinya kaca hidup, kaca mati, atau ventilasinya bisa dibuka ada engselnya, itu kan harus diinformasikan. Plafon juga seperti itu, polanya apa, materialnya, pola pasangnya gimana. Kalau keramik gitu misalnya denah keramik penting dari mana, start point keramiknya di mana. Jadi tukang itu mau masang awal keramik di mana Anda kasih tahu, titik awal pasang keramik di sini gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk di pekerjaan sebenarnya itu tuh dibagi ke dalam tim-tim atau satu tim membuat itu semua, Pak? Kalau di pekerjaan sebenarnya dibagi 3. Jadi ada yang tim struktur ya, ada drafter yang menggambar bagian struktur. Struktur itu artinya tadi rangkanya, kemudian pondasinya, kemudian balok kolom, rangka atap, itu orang yang drafter struktur. Itu yang pertama. Ada juga drafter arsitektur. Drafter arsitektur itu drafter yang menggambar yang tampak ya, potongan secara umum, kemudian tadi denah pola lantai, denah kusen pintu jendela gitu ya, denah plafon, dindingnya materialnya apa, keramiknya materialnya apa, itu yang drafter yang arsitektur. Ada lagi drafter yang MEP, mechanical electrical plumbing, itu satu. Mechanical electrical plumbing itu dari tadi lah misalnya perpipaan gedung tadi, kemudian kalau ada lampu-lampu, instalasi lampu, jaringan listrik, kalau ada lift, kalau ada eskalator, kalau ada firefightingnya, kalau ada sprinkler untuk pemadam kebakarannya gitu ya. Ada sensor-sensor ya, kalau sekarang kan smart house banyak ya, itu orang elektrikal tuh. Yang lampu sekarang udah nggak kita pencet, pakai timer dari HP Android ya, sekarang kan udah bisa gitu ya. Atau pakai sensor gerakan, gerak kita lewatin tangga, setelah kita dekati tangganya, lampu nyala, lampu tangganya nyala gitu ya. Kan banyak, itu adalah drafter mechanical electrical plumbing. Jadi kalau yang gedung-gedung kompleks ya, biasanya ada 3. Ada drafter struktur, drafter arsitektur, ya, dan drafter MEP. Itu ya. Baik, Pak. Pak, tapi kalau dari konstruksi gedung sendiri bisa ngisi ke 3 tim itu atau cuman yang struktur doang?
kalau bangunannya yang sederhana bisa, misalnya kayak hanya bangunan gedung 5 lantai, gedung sekolah biasa gitu ya. Tapi kalau gedung-gedung yang sistem MEP-nya khusus gitu ya, kadang-kadang drafter struktur juga nggak bisa gitu, harus ada minimal drafter MEP-nya. Jadi kalau biasanya sesimpel-simpelnya dibagilah. Kalau misalnya gedungnya simpel ya satu oke. Tapi gedungnya agak rumit mungkin bagi dua. Ada yang arsitektur struktur itu gabung, yang mechanical electrical plumbingnya khusus gitu ya. Apalagi di sana ada lift, ada eskalator, ada sensor-sensor itu pasti ada drafter khususnya gitu ya. Tapi Baik, Pak. orang Terima kasih, struktur Pak. paling nggak bisa untuk struktur dan arsitekturnya. Ya bisa sih MEP, tapi MEP-nya yang standar. MEP standar tuh yang saya kasih tahu tadi, kayak untuk air bersih, air kotor mah ya orang struktur bisalah gitu ya, orang sipil. Tapi kalau nanti ada instalasi mekanikal yang khusus, elektrikal yang khusus, tadi kayak, ya sebetulnya AC juga harusnya bisa juga kita secara umum, kalau AC split, kalau AC-nya sentral gimana, tahu kan AC split atau sentral kan? Kalau AC split kan yang gini-gini nih, yang cuma satu. Kalau AC sentral tuh yang jaringannya terpusat, ada lubang di tengah itu, jadi AC-nya dari tengah. Itu ada instalasi khusus gitu ya. Itu juga ada juga drafter MEP-nya, tapi ya paling nggak kita tahu lah gitu ya. Secara umumnya tahu gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Sebenarnya saya mau kasih materi lagi, tapi silakanlah Anda bikin dulu aja yang instalasi air bersih, air kotornya. Nanti kalau saya kasih materinya lagi, takutnya nggak ketangkep juga kebanyakan gitu ya. Jadi silakan dimulai menggambar instalasi air bersih, air kotor gedung. Paling nggak minimalnya ada 6 gambar. 3 gambar untuk denahnya ya. Ya tergantung ya Anda berapa lantai. Kalau 3-4 lantai ya berarti ada 4 denahnya ya. Denah air bersih tiap lantai dan air kotor tiap lantai. Plus potongannya lah, paling nggak ada tadi potongan wastafel, potongan kloset, dan potongan kalau ada urinoirnya. Dan potongan yang ada kerannya misalnya. Nah yang hotel apartemen tadi tuh yang lumayan kerjaannya. Jangan tiba-tiba dikurangin kamar mandinya ya, gara-gara ada tugas plumbing ini, ada yang tadinya hotel apartemen kurang-kurangin kamar mandinya. Ini Pak kamar mandi yang ini nggak ada, numpang ke sebelah katanya kamar mandi. Jangan dikurang-kurangin kamar mandinya. Oke silakan bisa dimulai untuk menggambar ya.